harus ada semuanya. Artinya satu topik itu bisa 4 mata pelajaran, satu topik bisa 4 mata pelajaran atau 5, tergantung topik yang Bapak Ibu ambil. Kemudian yang lebih penting, ini berkaitan dengan sertifikasi. Bahwasannya di kurikulum Merdeka itu nanti ada yang namanya koordinator project. Koordinator project itu satu guru itu bisa mengampu 2 kelas. 2 kelas itu diakui 2 jam pelajaran di dalam data dopedik. Jadi sehingga nanti ketika Bapak Ibu di sekolah baru, tahun ajaran baru nanti, misalnya kelas 1, kelas 10 itu ada 6 kelas. Berarti kita butuh 3 orang untuk koordinator. Dan itu bisa tercantum di dalam Dapodik diakui 2 jam pelajaran. Ini sebagai masukan. Kemudian di dalam koordinator ada yang nama nanti fasilitator project. Cuman fasilitator project itu tidak ada jam diakui di dalam Dapodik. Nah, di awal nanti Bapak Ibu, perbedaannya kurikulum Merdeka dengan K13, kita melakukan asesmen awal, diagnostik. Di awal ini jadi sebelum pas PPDB atau sudah masuk kelas, jadi dianalisis kecakapan yang dimiliki anak murid kita masing-masing. Misalnya satu kelas itu kan ada berbagai macam karakteristik dengan kemampuan dasar yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada yang rendah, sedang. Hafal kalian 1 sampai 10. Oh, trade ini harus hafal kalian 1 sampai 10 dulu. Terus yang sudah hafal, barangkali terus pembagiannya dan yang lain-lainnya. Jadi asesmen diagnostik itu di awal tahun pelajaran. Kemudian yang terpenting juga, kalau di kurikulum K13 ada yang namanya KKM. Itu dituliskan di dalam buku kurikulum. Ketika kurikulum Merdeka nanti, KKM itu tidak dituliskan di buku kurikulum sekolah, cuman menjadi kesepakatan antara guru dengan siswa-siswi kita. Jadi misalnya nak, kita buat kesepakatan dulu asas nilai KKM kita matematika 70 misal. Jadi nanti seandainya di dalam nilai rapot kalian tidak mencukupi 70, artinya masih kurang. Cuman dalam sistem ini Bapak Ibu, kelas 1 ini kan kami baru kelas 1 yang menerapkan kurikulum Merdeka. Ini satu fasenya itu A, B, C, D, E, F. Jadi fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Kalau SMA ini fase yang kami ini fase E, yaitu kelas 1 SMA dengan kelas 3 SMP. Itu dalam satu fase. Aturannya dalam satu fase ini, anak ketika tidak mencapai standar kompetensi minimum itu bisa tidak tuntas atau tidak naik kelas. Tetapi yang fase F, yaitu fase kelas 2 dan kelas 3, misalnya anak kelas 2 SMA itu belum mencapai itu standar kompetensi minimumnya, dia bisa menyelesaikan di kelas berikutnya asal satu fase. Kasarnya itu kelas 2 itu naik. Nah, yang mengganjal untuk dia bisa tidak naik atau tidaknya yaitu kehadiran siswa. Ketika kalau dari kurikulum nilai akademiknya dia tidak mempengaruhi bisa naik atau tidaknya kalau dalam satu fase. Itulah kira-kira sedikit gambaran Bapak Ibu di kurikulum Merdeka nanti. Pada dasarnya sama kok. Hanya kita memang proses pembelajarannya itu karena karakteristik siswa dalam satu kelas itu bermacam-macam, jadi ya diperlakukan yang bermacam-macam juga. Itulah kira-kira berbagi sharing dulu mumpung ini di awal sebagai gambaran Bapak Ibu nanti ketika di tahun ajaran 2023-2024. Mungkin itu Bu tambahan sedikit ini berbagi dari sekolah kami di Sekolah Penggerak yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih. Ini kembali ke Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Sulis. Jadi beruntung kita ada satu sekolah ya, pilot project. Jadi bisa ada yang berbagi kepada Ibu. Waktu kita sudah menunjukkan waktu yang memang harus berakhir. Namun sebelumnya saya ingin membagikan link Jamboard seperti yang saya tadi. Boleh Bapak dan Ibu isi nanti malam atau sambil di jalan tentang refleksi kita hari ini.
Nah ini salah satu juga untuk kurikulum merdeka ada refleksi ya Pak. Selain tes diagnostik di awal, maka kita harus mengetahui ya refleksi terhadap apa yang sudah dipelajari atau bagaimana perasaan murid. Oke, ini Bapak dan Ibu silakan. Coba dibuka bisa nggak? Kalau mengisinya boleh nanti. Kalau memang belum bisa sekarang, kalau mau diisi sekarang boleh juga. Bisa diakses nggak Pak? Ini salah satu alat Google juga yang bisa kita gunakan untuk interaktif Bapak dan Ibu. Selain ini ada banyak yang bisa kita gunakan untuk refleksi. Bisa nggak? Ya, caranya Bapak kita bisa klik tambah gitu ya. Klik tambah. Klik dulu tambah kalau di HP, kemudian sticky note pilih. Bisa? Klik tambah kalau di HP. Oh, Jamboardnya belum ada. Ya, nanti diinstal. Nanti kalau dia muncul, kalau udah terinstall begini ada tanda tambah seperti tadi juga. Tanda tambah, klik tambah di sini. Kalau tambah nanti pilih sticky note ya Bapak dan Ibu. Pilih sticky note. Ketika kita pilih dia tinggal tulis saja di sini. Tapi lihat dulu pertanyaannya apa. Biar kita nanti nggak bingung, catat dulu pertanyaannya. Di sini apa yang ditanya? Perasaan saya. Nomor 1 perasaan, berarti nomor 2 1 sticky note aja boleh ya. Nama, kasih nama ya, jangan lupa kasih nama. Kemudian apa yang saya dapat hari ini. Itu ya Bapak dan Ibu, boleh dicoba-coba di rumah untuk pusian gitu ya. Ya, saya tunggu nanti di 24 jam besok terakhir ya. Kita sudah belajar, jangan sampai anak kita keruan, kita hidup keruan gitu. Oh, nanti ya. Oke Bapak dan Ibu, itu saja yang hari ini. Nanti jika ada kesulitan masih kita diskusi di grup, jangan lupa saya mohon nanti di grup untuk aktif. Jadi jempol saya jadi lama untuk info dari kawan. Oke, terkait untuk baju tadi Pak, ngerayau ya, baju seragam. Kalau enggak kita sepakati kumpulan ini baju kaos ya. Bendahara dong. Ya, bendahara koperasi boleh. Minjam kodai kan, bendahara nutupi, bayar 10 angsuran. Misalnya bulan ini sugang lunas, bulan depan sugang. Tahun kan itu berat. Atau 2 orang jatah kita bagi gitu kan, boleh kan? Kita bahas di grup enggak sama-sama karena udah banyak kawan di situ. Oke? Nah, itu neneng itu jatahnya neneng itu untuk PJ baju. Neneng, ayo PJ duitnya. Baik itu saja. Sudah, aku ada pantun dikit Pak. Baru udang yang terletak di meja, gegara ikan kurau nimbul di kerambah. Pertemuan guru ini sungguh disengaja, selain bergurau bekal ilmu ikut bertambah. Baik itu saya, terima kasih. Mudah-mudahan kita diridhoi ya pertemuan hari ini dan menjadi amal kebajikan buat kita semua. Mohon maaf Pak Sulis jika ada salah dan teman-teman semuanya. Salam hormat dari kami dan terima kasih yang banyak karena kita sudah berhasil berkumpul di sini dengan tetap wajah cerah-cerah dan tidak terlihat ya wajah letihnya Pak. Lihat Pak, gembira dan jam ini masih senyum tuh lah. Itu ya. Pertemuan selanjutnya di mana? Neng. Cek kudai. Ini nyatu SMA dulu. Kita SMA dulu dari mana? Empung ada SMA 2 di sini. SMA 2 deh. Baca deh bulan depan SMA 2. Dari lebaran berarti. Puasa kita buka bersama. Nah inilah sebelum puasa deh, bulan Maret. Oh iya. Sebelum puasa kan? Tanggal 15 itu kan? Dicekkan di bawah tanggal 20 au. Oke? Pokoknya kami terima undangannya di bawah 20-an. Oh itu. Udah lebaran berarti. Bulan Maret berarti online gitu. Gmail.
Dia tunggu kamu doang. Oke. Kita kinai tawarkan dulu di sekolah yang SMA 8. SMA 8 belum? SMA 9 ya. SMA 8 itu giliran Pak Sulis. Pak Sulisnya Mengko? beberapa tahun kemudian kan? Iya, tahun baru Pak. Gue pagi SMA 8. Boleh. Jadi udah baca nawar gini. Berapa keren Pak? Dianya enggak ditawarkan SMA 8 atau SMA 2? SMA 2 kalau nih dua batan belanjonya. Kalau marketing agenda ujian sekolah Itu tiadakan dulu. Nah, lebaran lo. siapa SMA 2 ada lebaran? Nah, mana sepakat? Omongnya di grup neng. Nah, sip. Udah ada lagi yang dibahas? Jadi temanya di SMA 2 Udah pembentukan baju dan outboard. Di mana outbound kita di SMA 2 Paca? Pantai mana? Ya, di SMA 1 nanti. Oh, 8 guys. Etetku. SMA 1. Ya balik modal budaya SMA 1 lagi berarti. Dan lebaran. SMA 8 kudai, SMA 2 kudai. SMA 2 kudai. Bahas itu. Batallah duit. Ah, jadi. Oke. Untuk materinya kita persiapan ini yo, kurikulum merdeka pasti materinya pokoknya. Langsung kan? Tahu. Kita kemana cara pelajarannya, materinya yang kelas 10, Pak? Bahas ya kan? Oke? Baik, terima kasih. Kita akhiri. Doa sudah? Dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku ketua dan tim kita semua berdoa mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Baik, kita akhiri. Mohon maaf ya sebelumnya kepada Allah yang mengampun jika ada salah. Pertemuan hari ini kita tutup langsung dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di SMA 5 sekolah kami. Kami atas nama kawan-kawan dan keluarga besar SMA barangkali kurang pas, kurang berkenan tata cara kami sopan santun, maka dari itu mohon untuk dimaafkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian